harus ya sudah terlihat di sini. Nah, ini proses pencatatan. Proses pencatatan tadi masuknya sudah saya singgung di depan, debit dan kredit. Ya. Nah, ini tadi saya sudah debit itu di bagian kiri, kredit di bagian kanan. Nah, ini sudah tahu bentuknya kan sebelumnya? Nggak usah saya ini kan. Debit tuh harus sama dengan kredit. Jadi nanti kalau teman-teman ngerjakan, saya minta buat ngerjakan dalam bentuk transaksi, debit sama kreditnya nggak balance, berarti ada yang salah. Ya, ada yang salah dengan itunya. Dengan nyatetnya itu salah gitu loh. Harus balance gitu ya. Kemudian nah, ini 15.000. Nah, ini ada contoh transaksi ya. Nah, ini pokoknya intinya kalau dia salah satunya nggak balance, maka ya apa? Masa ini ada saldo kurang 1.000, ini kan debitnya 10.000, ini kayak gitulah pokoknya gampang ya. Nah, ini tadi yang sudah saya, ini saldo normal. Tadi sudah dicatatkan, misal normal balance saldo normal. Saldo normal tadi coba saya tes dulu. Saldo normal aset sebelah apa? Saldo normal aset? Debit. Ya, saldo normal artinya apa tadi? Saldo normal apa artinya tadi? Ketika ada transaksi, maka aset akan bertambah. Ketika aset tersebut bertambah, ya, maka akan dicatat di bagian debit. Itu namanya saldo normal. Kalau hutang, saldo normalnya? Kredit. Artinya ketika apa? Ketika hutang bertambah, ya kan gitu kan? Ada di posisi kredit. Saldo normal berarti semuanya jika bertambah gitu loh. Kalau equity, saldo normalnya? Kredit juga. Artinya? Jika equity bertambah. Modal bertambah. Di mana? Di kredit. Dicatat di bagian kredit gitu ya. Berarti semua transaksi yang bisa menyebabkan liability naik apa? Di utang warung, utang bank, utang dagang, macam-macam ya. Itu berarti nanti dia di bagian kredit. Gampang ya? Nah, ini udah. Ini saldo normal lah. Gampang ya. Nah, ini nanti ini selain saldo normal tadi ya, aset plus neraca ada juga beban dan pendapatan. Tadi kalau yang 3 tadi, harta sama dengan utang plus modal itu ada di bagian mana? Di bagian dalam laporan keuangan ada di bagian mana tadi? Bagian neraca. Kalau isinya laba rugi tadi ada apa aja? Kalau laba rugi tadi sudah saya contohkan tadi. Pendapatan dikurang beban. Oke, pendapatan dan beban itu isi ada di laporan laba rugi. Nah, kita berarti punya lagi nih. Selain tadi harta, utang modal, atau aset liquidity, equity, kita punya yang namanya expenses and revenue. Kalau ini ada di neraca, ini ada di laporan laba rugi. Ya. Expenses. Nah, expenses. Nah, kalau ini kebalikan dari tadi. Expenses itu atau biaya itu saldo normal biaya itu naik, ada biaya muncul di sebuah transaksi, dia ada di apa ini? Saldo normalnya? Debit. Pasti ada yang bingung loh, Bu, kan biaya tuh berarti kita ngeluarin biaya. Kok di sebelah debit sih, Bu? Nah, nanti dibaca lagi kalau kayak gitu.
Kemudian kalau pendapatan naik, ada di posisi Kredit. kredit. Pendapatan itu apa? Contohnya tadi ada nasi liwet 100 bungkus beli, berarti dia mana? Kredit. Itu ya. Kemudian sebaliknya, jika turun berarti dia di debit. Gampang nanti kalau enggak ini apa namanya dihafalin ya. Pokoknya intinya itu ada 5 poin ya. Harta, utang modal, pendapatan, biaya. Ini bisa dibuat persatuan equation ya, persamaan akuntansi tadi bisa juga. Atau kalau persamaan akuntansinya tuh lebih gampang, nanti saya coba buatin di Word ya. Ini juga sama ya, summary-nya tadi ya. Coba summary of debit or credit. Debit itu apa? Berarti dia apa? Tadi debit ketika apa? Ya, ingat nggak? Debit tadi ketika apa? Ayo. Ini ada transaksi-transaksi yang dia bisa ketika ada di debit tuh ketika transaksinya yang seperti apa? Bingung ya? Iya, Bu. Bingung, Bu. Muter-muter. Bukan sih, Bu? Apa yang apa? Yang C. Yang C, coba kita Yang C bukan. Yang C, coba. Debit. Kalau aset, increase aset, berarti apa? Menaikkan aset. Aset bertambah tadi, saldo normalnya sebelah? Debit. Terus kita coba ya, ada yang jawab C ya, bener nggak ya? Terus hutang berkurang. Hutang tadi saldo normalnya apa? Kredit, Bu. Kredit. Kalau hutang berkurang berarti dia di posisi? Debit. Posisi kredit. Bener, ore. Di debit, Bu. Ya. Ditulis ya nanti ya, saldo normal itu penting banget. Penting banget. Terus gede-gede di kamar masing-masing. Ada yang masih bingung di sini? Pokoknya kalau bingung, itu harus tahu saldo normalnya dulu. Biar ngerti, oh ini di debit atau di kredit. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, ini pertanyaan kedua. Akun, ini akun-akun yang dia that normally have debit balances. Dia memiliki saldo debit. Tadi loh, saldo normal. Ayo, apa? Saldo normal yang ada di debit tadi, udah dicatat belum? Apa aja? D. D. Ini berarti apa? Kalau saldo normal berarti ketika dia naik. Iya, Bu. Yang D, Bu. Ayo, jadi macam-macam ada yang Yang D bukan, Bu. Ya apa? Kita tengok satu-satu. D. D, coba D, Bu, kita D. tengok. Aset tadi saldo normalnya debit, benar enggak? Benar. Expenses? Benar, Bu. Dividen naik itu di mana? Di debit. Benar enggak? Ore. Benar. Benar ya. Udah paham ya berarti ya. Dividen. Kenapa dividen naik di debit? Karena kan dia masuknya dividen naik itu berarti apa? Berarti apa, Mas? Siapa tadi jawabnya ya? Yang jawab siapa ya? Masih bingung? Nanti belajar baca dulu ya, biar nggak bingung nanti harus dibaca. Wajib dibaca. Nah, ini ada ini soal-soal ya. Nah, ini equations. Equity relationship. Nah, ini hampir sama kayak tadi ya sebenarnya ya. Berhubung ini sudah jam saya 10:30 harus ini ya. Ada agenda lain. Ini saya cepatkan dulu. Nah, ini contoh dari bermacam-macam yang ada di aset. Tadi sudah disebutkan di awal sih. Aset itu apa aja? Ini
ini berdasarkan ilustrasi ini, dia itu asetnya ini mengidentifikasi asetnya dari si Kate Brown kalau nggak salah. Itu apa saja? Oh, asetnya ternyata ada cash, supplies, equipment. Nah, ini mengidentifikasi saja mana-mana saja yang dia masuk di mana-mana saja yang masuk di aset, mana-mana saja yang liability, dan mana-mana yang equity. Gampang ya nanti ya. Tadi udah. Ini aja ya proses pencatatannya tadi sudah ya. Jurnal tadi juga sudah saya jelaskan panjang kali lebar di awal. Pertama kita harus melakukan jurnal. Nah, ini kita sudah masuk ke jurnal nih. Coba test drive 1 jurnal aja deh. Nanti bisa diperdalam nanti melalui soal-soal yang akan saya kasih post test nanti, tahu kapan ya. Nanti pokoknya ada post test, bentuknya quizzes ya. Jurnal dan lain sebagainya. Coba ini. Pada tanggal 1 September, apa itu? Shareholders itu apa? Pemegang saham. Menginvestasikan apa? 15.000 euro. Dalam bentuk apa itu? Cash. Dalam bentuk cash. In the corporations, dalam sebuah perusahaan gitu kan. Yang akan ditukarkan in exchange. Yang akan ditukerin. Pokoknya intinya dia punya duit 15.000, mau beli ordinary shares itu apa? Saham biasa. The corporate in exchange ya, tukerin apa namanya untuk saham biasa. And soft bid dan ini ada berarti berapa ini? 2 transaksi ya. Dan soft bid tadi ya masih di soft bid ya. Beli komputer 7.000 euro dalam bentuk cash. Nah, kira-kira kalau ada transaksi seperti ini, kira-kira gimana cara pengerjaannya? Dikerjakan 1 menit, nanti saya tunjuk. Tadi cowok ya yang ditunjuk ya, ini nanti cewek ya. Sudah? Satu transaksi dulu deh, Mbak Zihan. Zihan Mutiara Rizky. Mbak Zihan? Iya, Bu. Mana Mbak Zihan? Mbak Zihan, kira-kira bisa nggak, Mbak? Mbak Zihan? Investasinya. Satu-satu dulu. Atau yang mana deh yang mau di ini? Kira-kira kayak gini jurnalnya gimana? Yang equipment-nya itu masuknya ke debit ya, Bu? Equipment debit. Terus? Kan harus sama. Pinter. Iya. Terus apa lagi? Sebesar 7.000, kan? 7.000. Terus? Terus investasinya nanti satu-satu dulu. Yang namanya satu transaksi kan harus debit sama kredit. Ada pasangannya dong, Mbak. Kira-kira tuh equipment-nya tuh bener tadi 7.000 debit. Terus apa tuh? Kreditnya apa kira-kira? Kan harus sama. Ya kan? Modalnya ya, Bu? Modal. Ini ada keterangannya apa, Mbak? Ada keterangan apa tuh? Cash. Berarti kalau cash itu berarti kita ngutang atau ambil saham dulu deh buat beli komputer atau dari uang tunai, fresh money. Uang tunai. Berarti kalau uang tunai berarti apa? Kas. Ya enggak? Kas. Kasnya di posisi apa? Accounting detail. Di ref ya, Bu? Enggak, debit atau kredit? Enggak apa-apa, masih awal. Debit atau kredit? Di debit ya, Bu? Masa kan satu transaksi itu harus balance. Iya, Bu. Kalau cash bayar
Itu dia ngeluarin duit enggak? Iya, Bu. Kok ngeluarin duit berarti apa? Ngeluarin duit, ngeluarin kas. Asetnya berkurang kan kas kan? Berarti dia di bagian Kredit. ya kan? Ya enggak ngeluarin duit loh, ngeluarin duit. Berarti dia apa? Oh, ada duit keluar kredit. Debitnya apa? Komputer, equipment. Iya dong, kan nambah, jadi nambah. Komputer equipment-nya perusahaan tuh nambahnya. Jadi gitu ya teman-teman ya caranya ya. Jadi satu. Nah kan? Nah, ini share. Oh ini enggak, ini yang transaksi pertama ya. Ini transaksi kedua tadi equipment sama cash. Jadi paham? Yang pertama cash-nya 15.000. Iya dong, karena kan ada orang yang menginvestasikan kayak tadi. Ada Mas Fazrul menginvestasikan ke Mas Aryadi. Duitnya Mas Aryadi nambah kan? Duitnya nambah, modalnya Mas Aryadi juga bakalan nambah. Jadi ya, ini loh yang dimaksud di slide yang tadi bahwa jumlah debit dan kredit itu harus sama. Kalau jumlahnya nggak sama berarti teman-teman tuh salah. Ya, salah untuk melakukan jurnal. Oke, gampang? Oke. Ini satu lagi ya, nanti terus habis itu kita terakhir. Ini apa nih kira-kira? Tadi cewek berarti sekarang cowok. Saya company beli delivery truck costing $420.000. It pays, ya, it berarti merujuk ke siapa? Ke say company. Dia tuh bayar 240.000-nya tuh cash sekarang dan 180 ini nyicil ya berarti. Dia 180.000-nya tuh nanti ya. Kira-kira kalau ada transaksi seperti ini, kira-kira jurnalnya seperti apa? Coba Mas Rahmat, salah nggak apa-apa, karena orang belajar tuh butuh salah. Kalau benar semua berarti nggak sekolah, nggak belajar. Jadi jangan takut salah. Yuk Mas Rahmat, tebak-tebak aja Mas. Itunya apa? 420-nya ke debit itu kan? Ya apa namanya? Ya. Kira-kira apalah ditembak apalah gitu. Nggak apa-apa, latihan nembak. Nembak ini ya. Nembak jawaban. Apa? Ya ini, beli apa ini? Dia beli truk misalkan, beli truk. Ya enggak, udah deh kalau nggak ngerti ininya ditulis truk gitu aja. Truk gitu kan. Di bagian mana ini dia beli truknya? Debit atau kredit? Debit bukan? Oke, di debit. Terus kreditnya apa? Kreditnya harus sama nggak tadi? Debit sama kreditnya harus sama nggak? Ya, harus sama. Ya, tadi debitnya berapa tadi debitnya? 420 dolar. 420. Terus kreditnya berarti harus sama, harus 420 juga. Nah, berarti gimana nih? Kreditnya apa saja nih yang mau dimasukkan ke kredit? Truk. Nah, tadi dia bayarnya pakai apa? Ada yang cash, ada yang nyicil juga. Nah, ya, berarti dimasukkan dong itu. Apa, ayo, berarti ada yang tahu? Ada yang bisa membantu? Saya tahu, Bu. Ya, silakan. Mas siapa ini? Aryadi? Mas siapa? Fazrul, Bu. Fajar. Mas Fazrul, Bu. Fazrul. Mas Fazrul dari SMK ya, Mas Fazrul? Iya, Bu. Oh, udah. Teman-teman tuh ini nih, les sama Mas Fazrul. Dikajari sama Mas Fazrul. Apa Mas ini, Mas? SMK tahu mesti. Jadi equipment-nya nambah 420.000 di debit. Nah, terus cash-nya berkurang karena dia beli
cashnya 240.000 di kredit. Kemudian karena dia bayarnya nanti, jadinya utangnya di kredit juga Bu, 140.000. Iya. Bener. Hore, gitu ya. Jadi nanti teman-teman nanya tuh sama Mas Fazrul, karena anak SMK biasanya ini, nanti kamu sambil kerja aja Mas Fazrul. Kuliah sambil kerja nggak apa-apa. Nanti tambah pinter, karena SMK ini dia punya competitive advantage. Oh, jurusan akuntansi Mas dulu Mas. Iya Bu. Oke. Nah, punya competitive advantage, artinya punya keunggulan lebih. Akuntansi diperdalam akuntansi. Nanti lulusan SMK bisa loh daftar PNS bisa juga ya. Nggak apa-apa kalau ada kesempatan, pokoknya disabet aja, nanti kuliahnya sambil jalan gitu ya. SMK kan memang gitu ya Mas Fazrul ya. Saya kasih tipsnya biar sukses. Iya Bu. Makasih Bu. Oke, itu ya teman-teman ya. Ini untuk selanjutnya nih sama ya. Jadi nanti ini jurnal-jurnal semua. Nanti teman-teman saya kasih saya kasih PowerPoint-nya dan ya saya kasih PowerPoint-nya dan nanti dipelajarin dan dibuat mind map.